Jadi yang paling rendah, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 diprediksi hanya 5%. Kelvin Verdong dicoret dari daftar pemain Lille jelang duel PSG, keuntungan bagi timnas Indonesia. Jadwal putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Suara fans Arab Saudi soal wasit laga lawan timnas Indonesia, Ahmad Al-Ali dinilai terburuk di Asia. Rekor timnas Indonesia dan Arab Saudi saat dipimpin wasit Ahmad Al-Ali. Skuad Garuda pernah kalah 0-4 dari musuh debuyutan. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan prediksi dari World Football Elo Ratings, peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final hanya sekitar 5%. Pada putaran ini, 6 negara Asia bersaing ketat. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, sementara grup A dihuni Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman dengan seluruh laga digelar di Qatar. Setiap tim hanya memiliki 2 pertandingan untuk menentukan nasib mereka, dan hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, tantangan menjadi lebih berat karena 2 laga akan berlangsung di kandang lawan. Laga pertama menghadapi Arab Saudi pada Kamis, 9/10, dini hari WIB, disusul pertandingan melawan Irak pada tanggal 12 Oktober. Meski peluang rendah, skuad Garuda tetap memiliki kesempatan untuk mengejutkan lawan dengan strategi yang tepat dan performa maksimal. Pertemuan melawan Arab Saudi menjadi kunci. Statistik menunjukkan Indonesia tak pernah kalah dalam 2 pertemuan terakhir melawan tim berjuluk The Green Falcons, sehingga potensi untuk membuka jalan ke putaran final masih terbuka. Menurut World Football Elo Ratings, Indonesia hanya memiliki peluang 5% untuk menjadi juara grup B. Arab Saudi menempati posisi teratas dengan peluang 67%, sedangkan Irak memiliki kans 28% untuk lolos ke putaran final. Situs yang sama memperkirakan Indonesia paling besar akan finish di posisi ketiga dengan probabilitas hingga 75%. Prediksi ini menempatkan skuad Garuda sebagai tim dengan peluang tersulit di grup, tetapi angka-angka tersebut bukanlah penentu mutlak hasil di lapangan. Meski peluang awal tampak tipis, bukan berarti Indonesia harus menyerah sebelum bertanding. Segalanya masih bisa berubah dengan performa maksimal dan strategi yang tepat. Jika skuad Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi di laga pertama, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 bisa meningkat signifikan hingga 31%. Hal ini menunjukkan pentingnya kemenangan di laga pembuka sebagai kunci membuka jalan menuju putaran final. Lille dijadwalkan menjamu PSG pada matchday ke-7 Ligue 1, Senin, 6/10, dini hari WIB, di Stade Pierre Mauroy. Namun, menjelang laga, muncul kabar mengejutkan, Kelvin Verdong tidak masuk dalam daftar 21 pemain Lille yang disiapkan untuk menghadapi tim ibu kota Prancis tersebut. Verdong sejatinya diprediksi akan menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Pemain berusia 28 tahun itu selalu dimainkan sejak menit awal dalam 4 laga terakhir, dan menjadi salah satu pemain penting Lille saat menumbangkan PSG 1-0 di Liga Eropa tengah pekan lalu. Ketiadaan Verdong memunculkan pertanyaan tentang keputusan pelatih Bruno Genesio. Apakah pencoretan ini disebabkan cedera, ataukah merupakan strategi khusus dari pelatih menjelang laga besar? Keputusan ini pun berdampak pada timnas Indonesia. Dengan tidak bermain melawan PSG, Verdong berpeluang lebih cepat bergabung dengan skuad Garuda menjelang laga putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Menurut jurnalis Prancis, Raphael Marchand, dalam ulasannya di Le Petit Lillois, absennya Verdong bukan akibat cedera. Kategori yang sama juga berlaku untuk Marius Broholem, Andre Gomes, dan Maxima Govi, tulis Marchand, menegaskan bahwa pencoretan ini murni keputusan pelatih. Keputusan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan internal khusus dari Bruno Genesio menjelang pertandingan penting melawan PSG.
Verdong masuk dalam daftar pemain yang dicoret karena pilihan strategi, bukan karena kondisi fisik. Ketiadaan Verdong jelas meninggalkan celah di lini belakang Lille. Meski begitu, tim masih bisa mengandalkan Romain Perrault untuk mengisi posisi bek kiri, sehingga diharapkan performa Lille tetap solid meski tanpa pemain reguler mereka. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, pencoretan ini menjadi kabar baik. Tidak bermain melawan PSG memberi Verdong waktu lebih lega untuk bergabung dengan tim di Arab Saudi. Keputusan ini juga mengurangi risiko cedera, yang mungkin terjadi jika ia harus tampil lebih dulu untuk klub sebelum bertugas di level internasional. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025. Laga ini menjadi langkah awal Garuda dalam mengejar impian tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Keberhasilan Indonesia melangkah ke fase ini diraih setelah mengakhiri putaran sebelumnya di posisi keempat klasemen. Dari 10 pertandingan yang dijalani, Rizky Ridho dan kolega berhasil mengumpulkan 12 poin, catatan yang patut diapresiasi mengingat ketatnya persaingan. Pada fase ini, 6 tim peserta dibagi ke dalam 2 grup. Hanya juara dari masing-masing grup yang akan melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish sebagai runner-up akan berkompetisi di babak kelima atau play-off zona Asia. Pemenang dari putaran kelima ini nantinya akan tampil di babak play-off antar konfederasi demi satu tempat tersisa di Piala Dunia. Berdasarkan hasil drawing, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama 2 tim kuat Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Persaingan di grup ini diprediksi akan sangat ketat dan menantang bagi skuad merah putih. Di sisi lain, grup A dihuni oleh juara Piala Asia 2023, Qatar, bersama Uni Emirat Arab dan Oman. Persaingan di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi bakal sangat sengit. Arab Saudi, timnas Indonesia, dan Irak saling berebut satu tiket untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Di tengah ketatnya persaingan tersebut, muncul sorotan terkait kualitas kepemimpinan wasit. Kekhawatiran ini datang tidak hanya dari kubu Indonesia, tetapi juga dari pihak Arab Saudi, khususnya terkait wasit Ahmad Al-Ali yang ditunjuk memimpin laga melawan Indonesia. Beberapa fans Arab Saudi menyampaikan ketidakpuasan mereka melalui media sosial, menilai penunjukan wasit ini kontroversial. Sorotan tersebut memicu perdebatan mengenai kemampuan wasit memimpin pertandingan penting. Hasan Al-Nakour, salah satu fans Arab Saudi yang aktif di media sosial X, menyuarakan kekecewaannya secara tegas. Unggahannya mendapatkan beragam respons dari komunitas pecinta sepak bola Arab Saudi, mulai dari dukungan hingga kritik yang menilai protes tersebut berlebihan. Menurut Hasan Al-Nakour, keputusan menempatkan Ahmad Al-Ali dan Adam Mahatma sebagai wasit untuk laga-laga penting tim nasional Arab Saudi mengejutkan banyak pihak. Mustahil, kawan, kalian menempatkan 2 wasit terburuk di benua ini di pertandingan terpenting tim nasional, tulisnya. Menariknya, Arab Saudi pernah tampil dalam 3 laga internasional yang dipimpin Ahmad Al-Ali. Ketiga laga tersebut adalah melawan Qatar pada 2019, Bahrain pada 2024, dan Jepang pada 2025. Dari 3 pertandingan itu, Arab Saudi hanya mengalami 1 kekalahan, yakni kalah 2-3 dari Bahrain di Gulf Cup 2024. 2 laga lainnya berakhir positif, menang 1-0 atas Qatar dan imbang 0-0 melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini menunjukkan bahwa meski ada kritik terkait kualitas wasit, performa Arab Saudi tetap relatif konsisten saat dipimpin Ahmad Al-Ali. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis, 9/10, dini hari WIB, dan menjadi laga penting bagi skuad Garuda. Menjelang duel tersebut,
Perhatian tidak hanya tertuju pada kesiapan pemain, tetapi juga pada sosok wasit yang memimpin pertandingan. AFC menunjuk Ahmad Al-Ali dari Kuwait sebagai pengadil lapangan, keputusan yang memicu berbagai pertanyaan dari kubu Indonesia. Tidak hanya Indonesia yang menyoroti wasit, fans Arab Saudi pun ikut mengamati. Beberapa pendukung The Green Falcons menilai Ahmad Al-Ali sebagai salah satu wasit terburuk di Asia. Meski catatan tim mereka saat dipimpin hakim lapangan tersebut tergolong cukup positif. Lantas, bagaimana rekor kedua negara saat pertandingan dipimpin Ahmad Al-Ali? Berdasarkan data Transfermarkt, terdapat perbedaan mencolok antara Arab Saudi dan Indonesia. Arab Saudi tercatat tampil dalam 3 laga internasional yang dipimpin Ahmad Al-Ali. 2 laga di Gulf Cup dan 1 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 3 pertandingan tersebut, Arab Saudi hanya menelan 1 kekalahan, yakni 2-3 melawan Bahrain di Gulf Cup 2024. 2 laga lainnya berakhir imbang 0-0 melawan Jepang, kualifikasi Piala Dunia 2025, dan menang 1-0 atas Qatar, Gulf Cup 2019. Rekor ini menunjukkan performa The Green Falcons cukup stabil saat dipimpin wasit asal Kuwait tersebut. Sementara itu, Indonesia hanya 1 kali bertanding dengan Ahmad Al-Ali sebagai wasit. Laga itu terjadi saat skuad Garuda menghadapi Vietnam pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Pertandingan yang digelar pada Juni tahun 2021 di Al Maktoum Stadium itu berakhir dengan kekalahan 0-4 bagi Indonesia. Saat itu, pemain seperti Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, dan Rizky Ridho menghiasi skuad Garuda, namun tidak mampu menahan dominasi Vietnam di bawah pengawasan Ahmad Al-Ali.